informasi yang tak kalah menariknya, di mana banyak hal yang bisa dilakukan untuk mengisi waktu saat bulan suci Ramadan. Di Surabaya, Jawa Timur, ada seorang siswa SMP Negeri 6 Surabaya mengumpulkan sampah makanan untuk dijadikan makanan belatung atau yang biasa disebut dengan maggot. Kegiatan tersebut juga melibatkan banyak warga sekitar rumahnya. Bingung mau melakukan apa untuk mengisi waktu berbuka puasa? Kegiatan yang dilakukan Arya Kaishandra Aliasya, siswa SMP Negeri 6 Surabaya, Jawa Timur ini patut ditiru. Selama bulan Ramadan kali ini, Arya melakukan sosialisasi kepada warga di kampung Dinoto Tenun untuk mengumpulkan sampah sisa makanan sahur dan buka puasa. Sampah makanan ini nantinya dijadikan pakan belatung atau yang biasa disebut maggot. Sampah organik diyakini akan mempercepat pembesaran maggot yang akan tumbuh menjadi pupa dan bisa dijual dengan harga Rp20.000 per kilogram. Pupa yang cukup umur nantinya akan dijadikan pelet atau makanan untuk memancing ikan. Nah, pupuk organik itu bisa digunakan untuk tanaman, lalu maggotnya itu bisa dibuat untuk untuk mancing. Karena kan emang di kampung ini kan lebih banyak bapak-bapak yang suka memancing. Apa yang dilakukan Arya perlu ditularkan loh, karena bukan saja menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga menghindari lingkungan tempat tinggal kita dari bau sampah rumah tangga. Ari Purwanto melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Ya, Masya Allah, sungguh perbuatan yang sangat bermanfaat dalam mengisi waktu di bulan suci Ramadan. Baru saja Ustadz juga mengatakan, lakukanlah hal-hal yang baik, di mana karena bulan suci Ramadan ini akan menambah pahala ya Ustadz ya. Bagaimana Ustadz melihat anak kecil siswa SMP yang begitu luar biasanya bermanfaat bagi sesama Ustadz? Ya, ini layak sangat diapresiasi. Ya, betapa mungkin usia beliau, usia dia adalah usia main, usia sesuatu yang mungkin ya menghabiskan waktu untuk sesuatu yang tidak berguna. Namun ia memilih untuk tetap memanfaatkan waktu-waktu Ramadan untuk sesuatu yang sangat bermanfaat. Dan mudah-mudahan tidak hanya Ramadan. Setelah Ramadan tetap anak kita, keluarga kita, remaja kita selalu berusaha untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk dirinya. Bahkan ini tidak hanya untuk dirinya, bermanfaat untuk orang banyak. Ia bisa menjual dan orang lain pun yang membutuhkan, ia bisa membeli. Khairun nas anfa'uhum linnas, sampai Nabi mengatakan, sebaik-baik manusia itu kalau banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Tidak mungkin memberikan manfaat kalau dia tidak memiliki apapun. Ia memiliki keahlian, ia memiliki ilmu, ia memiliki kesungguhan. Maka ia buktikan itu dengan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk yang lain. Untuk mancing tadi ya, atau untuk kegiatan-kegiatan yang lain insya Allah. Bahkan tidak hanya ilmunya dimanfaatkan, anak itu pun alhamdulillah bisa ya mendapatkan hasilnya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Lantas bagaimana Islam mengajarkan kita untuk mengajarkan hubungan manusia dengan sesama makhluk ciptaan Allah seperti tadi Ustadz? Jadi Imam Ar-Razi mengatakan kita dengan makhluk yang lain itu ada ketersalingan. Saling menjaga, saling memelihara. Kita dengan hewan pun sama. Kalau kita menjaga, mereka pun akan menjaga kita. Kita dengan alam pun sama. Kita menjaga, hewan kita akan menjaga. Untuk itu, hablum minal alam. Menjaga hubungan baik dengan alam, menjaga hubungan baik dengan lingkungan, dengan hewan sekalipun. Bahkan ini bisa dinilai sodakoh. Nabi SAW bersabda, siapa yang menanam sesuatu. Dahulu menanam korma, menanam tanaman. Tapi bisa jadi adalah menanam sesuatu yang bermanfaat. Lantas itu dimanfaatkan oleh burung, oleh hewan. Tidak dimanfaatkan oleh manusia. Meskipun dimanfaatkannya oleh hewan, maka nilai yang sudah kita tanam itu adalah nilai sedekah di sisi Allah. Maka kita berbuat baik kepada hewan, berbuat baik kepada seluruh alam ini. Yakinlah alam nanti akan berbuat baik untuk kita semua. Kita dijaga oleh Allah melalui alam ini. Kita dijaga oleh Allah melalui hewan-hewan tersebut. Kita tidak tahu bagaimana cara Allah menjaga kita. Salah satunya adalah dengan kita berbaik dengan alam, berbaik dengan lingkungan, berbaik dengan hewan-hewan kita, insya Allah. Insya Allah. Tapi Ustadz, saya punya satu pertanyaan lagi. Kadang tuh kan kita sebagai manusia suka sama hewan-hewan, misalnya kalau tadi adik kecil itu adalah sukanya maggot, kemudian ada manfaatnya terhadap sesama. Tapi ada yang suka dengan hewan peliharaan yang lucu-lucu, misalnya kucing, kelinci. Cuma kadang itu manusia suka lalai, tidak menyiapkan tempat untuk dia buang air besar yang proper gitu. Terus ngasih makannya juga
seenaknya, kita hanya suka dengan kelucuan mereka aja. Bagaimana Islam melihat itu, Ustadz? Iya, memelihara hewan sama dengan memelihara anak kita. Maka kewajiban kita memenuhi kebutuhan fisiknya. Makanannya tadi dijaga pula, najisnya, dijaga kotorannya. Karena ada hadis yang menyebutkan, mengkisahkan betapa nanti di yaumil qiyamah kelak mereka yang memelihara hewan namun tidak dijaga makanannya, tidak jaga kesehatannya, itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Persis seperti kita punya anak, dibiarkan gitu ya, tidak dijaga, bahkan kita tidak mengindahkan. Untuk itu inilah kebaikan kepada hewan, itu juga sama dengan kita berbuat baik kepada sesama manusia. Allah akan bertanya, Allah akan minta pertanggungjawaban kita semua di yaumil qiyamah kelak. Jadi kalau misalnya kita merasa kita tidak mampu untuk memelihara hewan dan menjaga makan dan lain sebagainya, lebih baik tahan ya Ustadz ya. Oke.